Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat beribadah di dalam ibadah online GKPB Masa Depan Cerah Tulung Agung. Kita bersyukur kalau Tuhan izinkan kita masih bisa beribadah dengan kondisi yang sedang kita alami saat ini. Kalau kita ada sampai saat ini itu semata-mata karena anugerah Tuhan. Karena itu, mari dengan kesempatan yang ada, yang Tuhan sudah berikan, kita betul-betul mempersiapkan hati kita untuk beribadah dengan menghormati Tuhan. Kita percaya bahwa ketika kita beribadah, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Tuhan siap melawat kita. Mari kita berikan penghormatan yang terbaik. Mari kita berikan pujian penyembahan yang terbaik. Saya berharap Bapak Ibu Saudara tidak sedang menonton ibadah online, tetapi kita sungguh-sungguh mempersiapkan hati kita, menghormati Tuhan yang ada di tengah-tengah kita. Tinggalkan sejenak semua aktivitas kita, tinggalkan sejenak segala pergumulan kita. Kita mau fokuskan hati dan pikiran kita hanya untuk beribadah kepada Tuhan. Oleh karena itu, sebelum kita memulai ibadah kita ini, saya mau mengajak kita satukan hati kita berdoa, kita teduhkan pikiran kita teduhkan jiwa kita izinkan Tuhan lewat Roh Kudus-Nya melawat hidup kita. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Tuhan pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Engkau Tuhan yang berdaulat atas alam semesta. Tuhan yang berdaulat atas jagat raya ini. Tuhan yang berdaulat atas sejarah hidup manusia. Bahkan Engkau Tuhan yang berdaulat di dalam hidup kami. Engkau yang telah menebus setiap kami lewat pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Engkau Tuhan yang melindungi, memelihara, dan menyertai hidup kami. Kalau kami ada sampai saat ini semata-mata karena anugerah Tuhan. Karena itu, pada hari ini kami naikkan syukur kami di hadapan Tuhan. Kami naikkan penyembahan kami di hadapan Tuhan. Biar Engkau berkenan atas hidup kami. Engkau menikmati setiap pujian penyembahan kami. Engkau menikmati setiap kehidupan kami. Lawat setiap kami Tuhan. Dimanapun anak-anak-Mu yang sedang mengikuti ibadah online ini, biar Tuhan yang melawat kami, Tuhan yang memulihkan kami, dan kami percaya Engkau sudah sediakan yang terbaik bagi kami. Kami sambut kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Ku
Bapa, kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Kebaikan-Mu, pengorbanan-Mu di kayu salib untuk menebus setiap dosa kami Tuhan, menjadikan kami layak di hadapan-Mu. Dengan cara apa kami dapat membalas segala kebaikan-Mu Tuhan, selain dengan menjadikan kehidupan kami sebagai penyembahan yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Yesus.
Kami bersyukur kepada Tuhan. Biarlah hidup kami tundukkan di bawah kebenaran firman Tuhan sebagai wujud pengabdian kami kepada Engkau Tuhan. Sebagai bukti kalau kami mengasihi Engkau Tuhan. Biar segenap kehidupan kami diatur oleh firman Tuhan. Berbicaralah di dalam hati kami Tuhan. Kami siap. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, keadaan hati kita itu sangat menentukan bagaimana kita melihat segala sesuatu. Cara kita melihat segala sesuatu itu sangat menentukan bagaimana kita di dalam berkata-kata dan juga di dalam berpikir. Pikiran-pikiran kita itu akan menentukan tindakan-tindakan kita. Tindakan-tindakan kita itu akan menentukan kebiasaan-kebiasaan kita. Kebiasaan-kebiasaan kita itu akan membentuk karakter kita. Dan karakter kita itu akan menentukan masa depan kita. Karakter kita sangat menentukan masa depan kita. Sepanjang bulan September, di dalam menghadapi musim yang baru di dalam kehidupan, keempat hal ini yang akan kita pelajari dan telah kita pelajari. Kalau saudara ingat, di minggu pertama kita sudah belajar bagaimana kita menjaga hati kita. Hati itu merupakan sumber kehidupan. Kalau hatinya benar, maka yang keluar dari kehidupan kita, dari hidup kita adalah yang benar. Kalau hati kita sedang pahit, maka semua yang keluar dari hidup kita adalah hal-hal yang pahit. Oleh karena itu kita perlu menjaga hati kita, supaya yang keluar dari hidup kita ini adalah kehidupan. Seperti yang disampaikan dalam firman Tuhan, dikatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sana terpancar kehidupan. Pada minggu kedua, kita sudah belajar bagaimana kita menjaga perkataan kita. Perkataan kita itu sangat penting, saudara. Firman Tuhan katakan hidup mati manusia dikuasai oleh lidah. Siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Oleh karena itu, kalau kita berkata bahwa kita orang yang diberkati Tuhan, maka kita akan diberkati Tuhan. Kalau kita katakan kita orang yang gagal, maka kita akan menerima kegagalan. Oleh karena itu, hati-hati dengan perkataan kita. Kita harus jaga perkataan kita tentang diri kita sendiri, perkataan kita tentang orang lain, perkataan kita tentang anak-anak kita. Minggu ketiga kita sudah belajar tentang bagaimana kita menjaga mata kita. Mata itu berbicara cara pandang kita. Bagaimana kita melihat segala sesuatu. Hendaknya kita melihat segala sesuatu
dari sudut pandangnya Tuhan, dari sudut pandang kebenaran. Karena cara pandang kita akan menentukan keputusan kita, menentukan respon kita. Respon kita akan menentukan apa yang akan kita terima. Jadi ketiga hal ini yang sudah kita pelajari merupakan pondasi untuk membangun kehidupan akan apa yang akan kita pelajari hari ini. Dengan menjaga hati, menjaga perkataan, menjaga mata, maka kita akan bisa menjaga tindakan-tindakan kita. Oleh karena itu, pada hari ini, di dalam minggu terakhir di bulan September, fokus yang akan kita pelajari adalah bagaimana kita menjaga tindakan-tindakan kita. Karena itu tema yang kita ambil dalam minggu ini adalah menabur tindakan dan menuai masa depan. Menabur tindakan dan menuai masa depan. Saya mau mengajak kita membaca Alkitab kita yang saya ambil dari Amsal pasal 4 ayat 23 sampai 27. Amsal pasal 4 ayat 23 sampai 27. Saya akan bacakan bagi kita semua. Dikatakan ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan, dan tatapan matamu tetap ke muka. Ayat 26 dan 27 yang menjadi pusat pembahasan kita pada hari ini adalah tempuhlah jalan yang rata, dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pada abad ke-19, tahun 1900-an, pernah dilakukan sebuah penelitian tentang kehidupan dari keturunan dua orang yang bersahabat yang hidup di tahun 1800-an atau abad ke-18. Dua orang ini tinggal di New York, Amerika Serikat, saudara. Mereka sahabat, hidup di dalam generasi yang sama. Kedua orang ini bernama Jonathan Edward dan Max Jukes. Seorang sarjana yang bernama Benjamin B. Warfield. Benjamin B. Warfield dari Princeton, Amerika Serikat, membuat penelitian kepada dua orang bersahabat ini. Penelitian dia lakukan lebih kurang 100 tahun setelah kedua orang ini meninggal, saudara. Dilihat kehidupan dari anak cucu mereka. Kedua orang ini yang bernama Max Jukes dan Jonathan Edward selama hidupnya memiliki pandangan yang berbeda, cara hidup yang berbeda, pola pikir yang berbeda. Max Jukes seorang ateis. Dia tidak peduli Tuhan. Dia tidak pernah mendidik anak-anaknya untuk takut akan Tuhan. Hidup seperti orang pada umumnya,
melakukan apa yang menurut dia baik. Setelah diteliti, ternyata Max Jux memiliki lebih kurang 540 keturunan. 540 keturunan. Mulai dari anak, cucu, mungkin ada cicitnya. Dari 540 keturunannya itu, ternyata ditemukan 310 itu mati sebagai pengemis. 150 orang keturunannya pernah masuk penjara dengan berbagai kejahatan yang pernah dilakukan. Dengan hukuman rata-rata 13 tahun. Dari 150 itu kalau dirata-ratakan mereka ditahan selama 13 tahun. Lalu ditemukan 7 dari keturunan dari Max Jux ini adalah pembunuh. 100 orang lebih adalah pemabuk. Banyak dari keturunannya menjadi wanita yang tidak baik. Atau PSK. Pekerja seks komersial. Dan setelah dihitung-hitung, ternyata keturunan dari Max Jux ini telah merugikan pemerintah Amerika tahun 1900. Itu sekitar 1,25 juta US dollar. Saudara bisa bayangkan tahun segitu, keturunannya Max Jux sudah merugikan negara 125 juta US dollar. Kalau kita kalikan sekarang lebih kurang 15.000, berarti itu lebih kurang hampir hampir 20 miliar, saudara. Di tahun 20 miliar rupiah. Itu di tahun 1900. Betapa banyaknya kerugian yang dilakukan oleh keturunan dari Max Jux. Selain itu juga dikatakan keluarga Max Jux telah merugikan negara Amerika Serikat sekitar $1,5 juta untuk biaya rehabilitasi mereka. Lihat, dari seorang ateis, dari seorang yang tidak peduli Tuhan, menabur kehidupan yang tidak takut akan Tuhan, dia menghasilkan generasi-generasi yang merugikan negara, yang hidupnya menjadi beban bagi banyak orang. Sementara Jonathan Edwards ini orang yang sangat cinta Tuhan, dia mengasihi Tuhan, dia seorang teolog, dia juga seorang pengkhotbah KKR di zamannya. Dia juga seorang rektor di akademi di New Jersey. Jonathan Edwards memiliki 11 orang anak. Dan setelah diteliti, ternyata seluruh keturunan dari Jonathan Edwards ini berjumlah lebih kurang 1.000 orang. 1.000 orang. Dan ketika diteliti kehidupan masing-masing keturunannya, ditemukan 13 orang keturunan dari Jonathan Edwards menjadi rektor. 65 orang menjadi profesor. 3 orang terpilih sebagai senator Amerika Serikat atau anggota DPR. 30 orang menjadi hakim, 100 orang menjadi pengacara, 75 orang menjadi perwira militer, 100 orang menjadi pendeta, 60 orang menjadi penulis terkenal atau penulis yang bukunya terlaris dijual.
80 orang memegang peranan penting dalam berbagai instansi pemuka masyarakat, termasuk menjadi gubernur. Satu orang dari keturunan Jonathan Edward adalah wakil presiden Amerika Serikat. 66 orang menjadi dokter. 135 orang menjadi editor. 1 orang menjadi penerbit. 100 orang menjadi misionaris. 80 orang memiliki kantor publik. 1 orang menjadi wakil presiden Amerika Serikat. 1 orang menjadi istri presiden Amerika Serikat. 1 orang menjadi penilik keuangan Amerika. Mungkin sekarang seperti BPK atau KPK. Dan tidak satu pun keturunan dari Jonathan Edward yang merugikan negara Amerika Serikat. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kisah ini bisa kita ambil sebuah kesimpulan bahwa ada hukum kehidupan yang Tuhan sudah tetapkan dan berlaku bagi semua orang. Ada hukum kehidupan yang Tuhan sudah tetapkan, suka atau tidak suka kita, siap atau tidak siap kita, hukum itu otomatis berlaku dalam hidup kita. Hukum itu adalah setiap apa yang kita tabur, suatu saat pasti akan kita tuai. Bahkan tidak jarang, saudara, tindakan-tindakan kita sekarang, keputusan-keputusan kita sekarang akan dituai oleh keturunan kita. Apa yang kita lakukan sekarang, satu saat pasti kita tuai. Bahkan mungkin bisa sampai keturunan kita yang akan menuainya. Oleh karena itu, firman Tuhan mengingatkan kita akan apa yang sudah kita baca di dalam Amsal 4, khususnya ayat 26 sampai ayat 27. Dikatakan seperti yang sudah kita baca tadi dan saya akan bacakan lagi bagi kita. Tempuhlah jalan yang rata, dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini ada 3 nasihat penting yang perlu kita pelajari, bagaimana kita bertindak, khususnya menghadapi masa-masa kehidupan yang baru, the new season, musim baru di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bertindak menghadapi suasana yang baru ini? Memang, saudara, ketika kita menghadapi sebuah suasana yang baru, yang tidak baik mungkin bagi kita, menurut kita, yang tidak nyaman bagi kita, kadang tindakan-tindakan kita bisa tindakan-tindakan yang keliru. Kadang tindakan kita itu digerakkan oleh emosional kita, ambisi kita. Oleh karena itu, di dalam menghadapi musim yang baru ini, ada 3 nasihat bagi kita. Bagaimana kita di dalam bertindak, bagaimana kita di dalam menyikapi kehidupan ini. Yang pertama adalah melangkah dengan pertimbangan yang matang. Melangkah dengan pertimbangan yang matang. Sebelum kita melakukan segala sesuatu,
Apalagi itu hal-hal yang sangat penting. Apalagi itu hal-hal yang prinsip. Apalagi itu hal-hal yang berhubungan dengan banyak orang. Mari, biarlah tindakan kita itu bukan digerakkan oleh emosional kita. Biarlah tindakan itu tidak digerakkan oleh hawa nafsu, ambisi pribadi kita. Tetapi betul-betul kita memberi waktu untuk memikirkan dengan serius akan tindakan itu. Apakah tindakan itu bermanfaat atau tidak bagi saya? Kalau tindakan itu tidak membawa manfaat, sebaiknya jangan kita lakukan. Yang kedua, apakah tindakan kita itu membangun atau tidak? Apakah itu membangun kerohanian kita? Apakah itu membangun karakter kita? Apakah itu memberikan kebahagiaan kepada orang-orang di sekitar kita? Perlu kita pertimbangkan. Kalau itu ternyata tidak membangun, justru merusak, hendaknya kita tidak melakukannya. Kalau tindakan kita itu bisa merusak anak-anak kita, merusak hubungan kita dengan orang lain, merusak kesehatan kita, merusak hubungan kita dengan Tuhan, merusak karakter kita, merusak pelayanan kita, sebaiknya kita berpikir ulang untuk melakukannya. Kita juga harus berpikir, apa risiko dari tindakan kita itu? Apa dampaknya terhadap hidup kita? Apa dampaknya kepada orang-orang yang kita kasihi? Saya sudah lebih kurang 17 tahun pelayanan di penjara. 17 tahun pelayanan di penjara. Saya sudah keliling berbagai penjara. Rata-rata orang di penjara menyesal atas tindakan mereka. Kenapa saya dulu tidak berpikir panjang ya? Kenapa saya tidak betul-betul memikirkan dengan matang tindakan saya? Dan saudara tahu tindakan mereka itu berdampak bukan hanya kepada diri mereka masuk ke dalam penjara. Itu berdampak kepada istri mereka. Berdampak kepada anak-anak mereka. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kadang di masa-masa sulit, di masa-masa mendesak, kadang kita melakukan tindakan-tindakan yang konyol, yang berbahaya, tanpa kita pikir panjang. Kita hanya ingin melampiaskan emosi kita, hanya ingin melampiaskan rasa hawa nafsu kita, sehingga itu justru membawa kemunduran ke dalam kehidupan kita. Jadi langkah pertama, nasihat pertama bagi kita semua adalah melangkah dengan pertimbangan yang matang. Amsal 19 ayat 2 berkata, tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah melangkah. Jangan biasakan diri dengan tergesa-gesa. Pikirkan ulang, renungkan, baru kita belajar bertindak. Yang kedua, nasihat firman Tuhan bagi kita pada hari ini adalah melangkah dalam kebenaran. Melangkah dalam kebenaran. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai anak Tuhan, tentu orientasi hidup kita bukan cuma sekedar untung rugi.
Kalau orang dunia mungkin mereka berpikir bagaimana untung, bagaimana menghindari kerugian. Tetapi sebagai anak Tuhan kita, hal yang lebih penting yang harus kita pikirkan di dalam bertindak, bukan cuma sekedar untung rugi, tapi apakah yang kita lakukan itu di dalam kebenaran atau tidak? Tuhan berkenan atau tidak? Bukan cuma sekedar baik. Karena ada banyak baik tapi belum tentu benar. Sebagai anak Tuhan yang sudah ditebus oleh Tuhan, yang merupakan milik kepunyaan Tuhan, hal yang terpenting yang harus kita pertimbangkan di dalam melakukan segala sesuatu, di dalam bertindak adalah apakah yang kita lakukan ini benar di mata Tuhan atau tidak? Itu jauh lebih penting dari segalanya. Bukan cuma sekedar untung atau rugi, bukan cuma sekedar baik atau tidak baik. Karena ada banyak yang baik tapi tidak benar. Saya ambil contoh. Baik belum tentu benar. Kalau Bapak Ibu Saudara pernah mendengar istilah berbohong demi kebaikan. Berbohong demi kebaikan. Kelihatannya baik, tapi tidak benar di mata Tuhan. Standar kebenaran kita adalah Tuhan dan firman-Nya. Contoh kedua, kita harus kerja keras semaksimal mungkin, tapi sampai lupa melibatkan Tuhan, lupa beribadah. Kerja keras sih baik, tapi kalau sampai kita kerja keras, kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita tidak mengandalkan Tuhan, Alkitab katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan kekuatannya, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kerja keras baik, tapi kalau sampai kita mengandalkan kekuatan kita dan kita tidak mengandalkan Tuhan, itu tidak benar. Contoh yang lain yang bisa saya ambil, satu lagi. Kaya itu baik. Kaya itu baik. Punya harta baik. Karena dengan punya harta kita bisa melakukan banyak hal yang baik. Bisa banyak menolong orang. Bisa banyak memberkati orang lain. Bisa banyak membiayain pelayanan. Tetapi kalau kita menggantungkan hidup kita kepada kekayaan kita, meletakkan kebahagiaan kita kepada kekayaan kita, itu nggak benar. Satu-satunya tempat kita bergantung dan menjadi pusat kebahagiaan kita harus Tuhan sendiri, bukan kekayaan kita. Satu-satunya tempat damai sejahtera kita itu harus Tuhan. Tidak boleh kekayaan menjadi sandaran hidup kita. Kaya itu baik, tapi kalau kita sudah mencintai uang, itu jahat. Karena itu saudara, mari sebelum kita melakukan segala sesuatu, salah satu yang perlu kita pikirkan, apakah yang saya lakukan ini adalah kebenaran. Benar menurut Tuhan, bukan benar menurut kita. Amsal 14 ayat 12 mengatakan, saudara, ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju maut. Jalan disangka orang lurus, ujungnya maut. Oleh karena itu, saudara, sebelum saudara memutuskan segala sesuatu, jadikanlah kebenaran firman Tuhan menjadi standarnya. Karena kita nggak tahu, di depan kita itu ada banyak jebakan-jebakan yang dipasang oleh iblis. Kalau kita tidak minta petunjuk Tuhan, kalau kita tidak hidup dalam pimpinan Tuhan, maka
ujungnya menuju maut. Galatia 6 ayat 7 sampai 8. Galatia pasal 6 ayat 7 sampai 8 dikatakan seperti ini. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituai. Itu ayat 7. Saudara nggak mungkin menabur mangga menuai kedondong. Menabur rambutan menuai mangga. Menabur yang jahat menuai yang baik. Nggak mungkin. Nggak mungkin saudara menabur yang baik menuai yang buruk. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Karena apa yang ditabur pasti dituai. Ayat 8 dikatakan seperti ini. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Bapak Ibu, Tuhan ingatkan kita, apapun yang kita lakukan, itu harus digerakkan oleh pimpinan Tuhan. Bukan digerakkan oleh kedagingan, hawa nafsu, ambisi kita, keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Kalau yang kita lakukan itu digerakkan oleh keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup, maka Alkitab katakan kita akan menuai kebinasaan. Tetapi kalau kita menabur karena kita digerakkan oleh roh, melakukan itu karena pimpinan Tuhan, melakukan segala sesuatu karena Tuhan yang perintahkan, maka kita akan menuai hidup yang kekal. Bekerja tidak salah, kaya tidak salah, menikah tidak salah, berteman tidak salah. Tetapi yang menjadi penting, apa yang menggerakkan kita? Apakah kita digerakkan oleh keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, atau kita digerakkan oleh pimpinan Roh Kudus? Itulah yang akan menentukan apa yang akan kita tuai ke depan. Yang terakhir. Yang pertama tadi, melangkah dengan pertimbangan yang matang. Yang kedua, melangkah dalam kebenaran. Dan yang terakhir, melangkah dengan konsisten. Melangkah dengan konsisten. Amsal 4 ayat 26 mengatakan, tempuhlah jalan yang rata, dan hendaklah tetap segala jalanmu. Saudara, konsisten itu nggak mudah. Ada seorang hamba Tuhan pernah mengatakan seperti ini. Kadang kita melihat orang Kristen itu membingungkan, dia bilang. Membingungkan. Kalau dia di gereja, waduh begitu rohaninya. Saking rohaninya, malaikat minder sama dia. Gimana tidak? Kalau di gereja itu bisa menyanyi sampai menangis, terseduh-seduh. Rohani sekali. Kata-katanya itu begitu rohani. Sedikit-sedikit puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Itu di dalam gereja. Malaikat minder melihat dia. Karena kelihatan dia lebih rohani dari malaikat. Tetapi begitu keluar dari gereja, di keluarganya, di tempat kerjaannya, bukan malaikat yang minder lihat dia, tapi setan takut sama dia. Setan sampai takut sama dia. Kenapa? Karena dia lebih kesetanan dari setan, saudara. Tentu bukan ini yang Tuhan inginkan. Tuhan mau kita tetap konsisten di dalam Tuhan. Konsisten
konsisten melakukan kebenaran, saudara. Memang tidak mudah menemukan orang yang konsisten. Melakukan kebenaran dengan konsisten tidaklah mudah. Jim Rohn, dia seorang pengusaha, dia seorang penulis, dan juga seorang motivator dari Amerika Serikat. Dia mengatakan seperti ini. Kesuksesan itu tidak ajaib dan tidak misterius. Sesungguhnya kesuksesan adalah konsekuensi alami untuk menerapkan dasar-dasar fundamental secara konsisten. Perhatikan ini baik-baik. Kesuksesan adalah konsekuensi alami untuk menerapkan dasar-dasar fundamental secara konsisten. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita ingin melihat di dalam musim yang baru, new season yang sedang kita hadapi, kalau ingin kita melihat kehidupan kita lebih baik, hidup kita lebih efektif, dan hidup kita berkenan kepada Tuhan, maka ada 3 langkah, ada 3 nasihat bagi kita semua pada hari ini. Yang pertama, melangkahlah dengan pertimbangan yang matang. Jangan buru-buru, jangan emosional. Yang kedua, melangkahlah dalam kebenaran. Apapun yang saudara lakukan, pastikan itu di dalam perkenanan Tuhan. Bukan digerakkan oleh hawa nafsu kita, bukan digerakkan oleh ambisi kita, bukan digerakkan oleh keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, tapi digerakkan dari persekutuan kita yang intim dengan Tuhan. Dan kita yakin Tuhan suruh kita melakukan itu. Dan kita lakukan dengan benar seperti apa yang Tuhan mau. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah mari kita lakukan semua itu dengan konsisten. Dengan konsisten. Jangan berubah-berubah. Konsisten. Walaupun sulit, lakukan dengan konsisten. Karena setiap apa yang kita tabur, cepat atau lambat, pasti kita tuai. Setiap apa yang kita tabur, pasti akan kita tuai. Taburlah kebenaran, taburlah kebaikan, maka kita akan menuai kebaikan dan kebenaran. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala kita, berdoa. Kita satukan hati kita. Bapa, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Ampuni kami kalau seringkali di dalam bertindak kami melakukannya dengan ceroboh. Kami tanpa mempertimbangkan apa kehendak Tuhan dalam hidup kami. Seringkali kami ditipu oleh pikiran kami, ditipu oleh mata kami, ditipu oleh hawa nafsu, kesombongan, dan keangkuhan kami. Ampuni kami. Mampukan kami untuk melihat segala sesuatu seperti Tuhan Yesus melihatnya. Mampukan kami meresponi segala sesuatu seperti Tuhan Yesus meresponinya. Tuntun setiap langkah-langkah kami, Tuhan. Setiap tindakan-tindakan kami, setiap keputusan-keputusan kami. Dan kami percaya Engkau sudah sediakan yang terbaik bagi kami. Berkati firman-Mu ini, materaikan. Dimanapun anak-anak-Mu yang sedang mengikuti ibadah online ini, Tuhan. Hamba-Mu percaya Roh Kudus bekerja dalam hidup setiap kami. Berkati hidup kami sepanjang minggu ke depan. Kami butuh tuntunan-Mu, kami butuh penyertaan-Mu. Berkati setiap rumah tangga, hubungan suami istri, orang tua dengan anak, sesama saudara. Kasih dan kebenaran-Mu yang memerintah dalam setiap rumah tangga. Pulihkan kesehatan umat-Mu yang sakit, Tuhan sembuhkan. Berkati usaha pekerjaan umat-Mu.
Apapun yang mereka kerjakan sepanjang minggu ke depan, biar mereka lakukan dengan tuntunan Tuhan. Dan Tuhan membuat berhasil. Tuhan yang membuat terobosan. Tuhan yang membuka jalan atas setiap permasalahannya. Tuhan yang mencukupi segala kebutuhan umat-Mu. Jauhkan setiap kami dari segala mara bahaya, kecelakaan, virus-virus, sakit, penyakit dari COVID-19 ini Tuhan. Biar Tuhan pakai hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Sungguh kami serahkan kehidupan kami sepanjang minggu ke depan ke dalam anugerah Tuhan. Sertai dan berkati kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia ada bersama dengan kita. Dan Dia bersedia. Dia mau menuntun setiap langkah-langkah kita. Karena itu, terimalah berkat daripada Allah Bapa. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu keluar. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah adonanmu, diberkatilah bakulmu, diberkatilah hasil tanganmu. Apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Diberkati engkau di kota, di desa, di gunung, kemanapun engkau pergi, tanda-tanda ajaib menyertai engkau. Engkau akan naik dan tidak akan menjadi turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Anak cucumu akan perkasa di bumi. Engkau akan disebut sebagai orang yang beruntung dan berbahagia. Dan lewat hidupmu akan banyak orang yang akan menerima berkat yang berasal daripada Tuhan. Jika engkau hari ini sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu, dan engkau setia melakukannya, berkat-berkat ini akan menjadi milikmu seumur hidupmu. Karena itu, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan dan kekuatan dari Roh Kudus, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang diberkati sama-sama katakan, amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah online kita selesai. Sampai bertemu di dalam ibadah online minggu depan. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang digerakkan Tuhan untuk memberikan persembahan, baik itu persembahan persepuluhan, baik itu persembahan syukur, maupun persembahan pembangunan, saudara bisa langsung menghubungi bendahara gereja kita. Tuhan Yesus memberkati kita.